Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ridhoi, NRP 5214146. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Scope Management. Dan saya dari Manajemen Proyek Teknologi Informasi kelas B. Project Scope Management merupakan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan telah mencakup semua requirement yang telah ditentukan dan tidak ada kegiatan ekstra yang tidak memiliki hubungan dengan requirement. Scope terdiri dari product scope dan project scope. Product scope, fungsi dan fitur, salah satu karakteristik dari sebuah produk atau layanan yang dihasilkan. Project scope, aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Plan Scope Management merupakan aktivitas mendokumentasi dan definisi dan proses validasi dan mengontrol proyek dengan tujuan untuk memberi arahan secara skop pengelolaan dalam proyek. Inputnya: Project Management Plan, Project Charter, Enterprise Environmental faktor seperti budaya organisasi, kondisi marketplace, organisasional, proses aset seperti pengetahuan dasar, informasi historis, toolsnya dan tekniknya, expert judgment seperti konsultan, stakeholder, sponsor, dan customer marketing. Kemudian outputnya scope management plan, requirement management plan. Collect requirement merupakan proses penentuan, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan stakeholder dan persyaratan untuk memenuhi tujuan proyek. Input scope management plan, requirement management plan, stakeholder management plan, project charter, stake register. Tools: interview, focus group, prototype, benchmarking, questionnaire, survey, group decision making technique. Kemudian output requirement dokumen seperti business require, terus stakeholder require, solution require, project require, transition require, kemudian requirement traceability matrix. Define scope. Tujuan: untuk melakukan pemilihan requirement berdasarkan requirement yang telah dikumpulkan sebelumnya, lalu dibuat deskripsi detail tentang proyek, produk, atau layanan. Input scope management plan, project charter, requirement dokumen, organizational process asset, tool dan teknik, expert judgment, product analysis, alternative generation, facilitated workshop. Outputnya project scope statement, yang dimana di dalamnya terdapat project scope description, acceptance criteria, project deliverable, project exclusion, project constraint, project assumption. Kemudian project document update yang berisi stakeholder register, requirement documentation, requirement traceability matrix. Create WBS. Tujuan: dilakukan pembagian task agar lebih mudah dilakukan. Input scope management plan, project charter, requirement document, enterprise environment factor seperti referensi eksternal untuk WBS, misalnya ISO, IEC 15288, organisasional proses aset, kebijakan, prosedur, template untuk WBS, tools dan teknik. Decomposition itu memecahkan project scope menjadi lebih kecil, terus expert judgment itu template-nya, terus kemudian output scope baseline,
yang berisi Project Scope Statement (BBS), BBS Dictionary, dan Project Document Update. Validate Scope. Tujuannya, proses peresmian penerimaan proyek yang telah diselesaikan dilakukan berdasarkan kontrol quality dengan ditinjau oleh customer atau sponsor. Input Project Management Plan, Requirement Document, Requirement Traceability Matrix, Verified Deliverable, proyek yang sudah di-complete dan dicek oleh Quality Control. Kemudian Tools dan teknik inspection, melakukan validasi untuk memastikan sesuai dengan requirement dan acceptance kriteria. Kemudian Group Decision Making Technique, untuk output, accepted deliverable, change request, performance information yang berisi project progress yang akan ditunjukkan ke stakeholder, project document update. Control scope. Tujuan, proses memantau status dari suatu proyek scope dan produk scope, serta mengelola produk bahan pada scope baseline. Input Project Management Plan, Requirement Document, Requirement Traceability Matrix, Work Performance Data, Organizational Process Data. Tools dan teknik. Variasi analisis ialah teknik untuk menentukan penyebab dan perbedaan antara baseline dan kinerja yang sebenarnya. Output Change Request, Work Performance Information yang berisi informasi tentang project scope dibanding dengan scope baseline. Lalu ada Project Management Plan Update yang berisi scope baseline update, dan terakhir Requirement Document, Requirement Traceability Matrix. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.